Selamat datang di channel Uxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 141. Tang Yi bahkan memblokir seni bela diri dari peringkat yang lebih rendah. Dan juga menerbangkan jenius pertama dari kota 36, Bai Ye. Tang Yi Sheng. Five Rain City kelima gagal, Feng Yue City menang. Wow! Ketika wasit mengumumkan hasil kompetisi, para penonton mendidih. Menang, mereka menang di kota Feng Yue. Mengandalkan upaya Tang Yi untuk mengubah air pasang, Feng Yue City memenangkan persaingan generasi muda antara kedua kota. Kota Feng Yue memenangkan kembali martabat mereka. Tang Yi luar biasa, langkah bagus. Dari 4 set langsung hingga hanya memenangkan 5 pertandingan, kau bagus sekali. Tang Yi melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu melihat orang-orang bodoh dan bodoh dari kota Feng Yue? Ini adalah kejeniusan kita di kota Feng Yue. Apa kejeniusanmu di kota Feng Yue? Jenius pertama kota 36. Aku bahkan satu jari dari keluarga Tang Yi kita tidak sebagus ini. Selamat kepada Tang Yi atas kemenangannya. Tang Yi sangat kuat. Sekarang dia bahkan bisa memenangkan divisi perang bintang 9. Tingkat kekuatan apa yang telah dia capai? Tang Yi sangat tampan, aku benar-benar mencintaimu. Tang Yi, Tang Yi, Tang Yi. Penonton bersorak lagi, meneriakkan nama Tang Yi dengan keras, dan ombaknya semakin tinggi, dan semua orang sangat bangga. Mereka dapat menghasilkan karakter yang luar biasa di kota Feng Yue, apalagi yang mereka tidak puas. Setelah Tang Yi menjadi terkenal di seluruh dunia, ketika mereka pergi untuk menyombongkannya nanti, mereka juga bisa mengatakan, "Hei, kawan tahu XX tidak, itu kota Feng Yue kami keluar." Berapa banyak wajah ini? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, aku pasti bermimpi. Tang Yi memenangkan kita Bai Ye. Bai Ye adalah prajurit bintang 9. Apakah itu hanya seni bela diri panggung yang dilakukan hanya di tengah malam? Bukankah Jiuxing Warrior dengan seni bela diri panggung bahkan lawan Tang Yi? Bagaimana bisa Tang Yi menjadi begitu kuat? Memandang Tang Yi sepertinya telah mengalahkan Bai Ye dengan mudah, lalu sejauh mana kekuatan Tang Yi saat ini? Apakah orang-orang kita di Feng Yue Cheng benar-benar kalah dengan Feng Yue Cheng? Aku sangat tersesat sehingga aku tersesat. Tanggapan para kandidat di Wind and Rain City dan reaksi orang-orang di Wind and Moon City dibalik, mereka sekarang bingung, kaget, dan hilang, beberapa ekspresi muncul di wajah mereka bolak-balik, yang terlihat sangat rumit. Cerita bersambung di bawah ini. Wajah semua orang sangat gelap. Ini. Tang Yi menang. Wei Feng Yue City menang. Di platform atas, para pemimpin senior keluarga kota Feng Yue juga terkejut. Patriark Tang, selamat untuk keluarga Tang karena kejeniusannya yang luar biasa. Pada saat ini beberapa pejabat senior keluarga bereaksi dan datang ke Tang Haotian sebagai ucapan selamat kepada Tang Haotian. Semua orang tahu pada saat ini bahwa keluarga Tang telah bangkit. Di mana, ini adalah upaya Tang Yi sendiri, Tang Haotian berkata dengan rendah hati. Dan semua orang terus memuji Tang Haotian dan memuji Tang Yi, yang membuat Yuan, Su, Fan, dan para leluhur keluarga ini cemburu. Dalam pandangan mereka, ini awalnya adalah kemuliaan yang seharusnya didapat keluarga mereka, tetapi pada saat ini mereka dibawa pergi oleh limbah yang sangat besar, yang membuat mereka sangat tidak bahagia. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga harus mengakui bahwa Tang Yi sangat kuat sekarang. Senior Xiao, Bai Ye kamu benar-benar kuat, bahkan seni bela diri dari peringkat yang lebih rendah, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada Tang Yi kita. Di sisi lain, setelah Tang Yi mengalahkan Bai Ye, Wang Zongyao tersenyum, pada saat ini, dia memandang Xiao Bai dengan ekspresi bangga. Xiao Bai dengan dingin mendengus, dan berkata dengan wajah yang sangat jelek, rencana lama Sister Wang sangat bagus, aku tidak sebagus kamu. Aku tidak berharap kota Feng Yue-mu memiliki karakter yang begitu baik, dan aku masih dalam kegelapan, saya kehilangan permainan dan harta sutra hitam milik Anda. Dengan itu, Xiao Bai mengeluarkan baju besi sutra hitam dan menyerahkannya kepada Wang Zongyao. Bersedia bertaruh dan kalah,
meskipun enggan menanggung harta ini, tetapi wajah yang kuat lebih penting. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Brother Xiao. Wang Zongyao tersenyum setelah mengambil baju besi harta sutra hitam. Xiao Bai mendengus lagi dan kehilangan Bao Jia. Dia sangat marah dalam hatinya, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, berbalik dan bertanya pada Wang Zongyao, "Saudaraku Wang, aku punya pertanyaan, aku tidak tahu Wang saudaraku, dapatkah kamu menjawab satu atau dua?" "Pertanyaan apa, Kakak Xiao? Tanyakan saja." Wang Zongyao tidak mengangkat kepalanya. Dia melihat baju besi sutra hitam di tangannya dan mengelusnya bolak-balik. Dia sepertinya sangat menyukai baju besi harta ini. Xiao Bai menatap Wang Zongyao dengan tidak puas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus bertanya, "Level apa yang telah dicapai Tang Yi? Mengapa aku tidak bisa melihat levelnya? Apa yang ini?" Mendengar pertanyaan Xiao Bai, Wang Zongyao membeku sesaat, dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Cerita bersambung di bawah ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kakak Xiao, aku tidak tahu level Tang Yi. Aku tidak bisa melihat kekuatannya, tetapi aku hanya tahu bahwa dia kuat dan kuat. Sejauh itu dapat dinilai oleh keluarga Wang kami." Wang Zongyao mengatakan ini untuk menyembunyikan Tang Yi dengan sengaja, lagi pula, Tang Yi telah mengalahkan keberadaan Raja Perang dan mengatakan bahwa dia mencapai tingkat Raja Perang. Tetapi Wang Zongyao tidak ingin memberitahu Xiao Bai, jika Xiao Bai tahu kekuatan Tang Yi, dan kemudian kembali untuk memberitahu keluarga Xiao datang untuk mengambil seseorang untuk melakukannya. Ini adalah harta yang ditemukan oleh keluarga kerajaan mereka. Oleh karena itu, Wang Zongyao hanya samar-samar mengungkapkan bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Xiao Bai. Apa? Xiao Bai terkejut, dan derajatnya layak mendapat perhatian Wang, lalu membuktikan bahwa Tang Yi benar-benar berbakat dan sangat kuat. Kalau tidak, keluarga macam apa itu keluarga Wang, dan bagaimana orang bisa peduli dengan murid-murid keluarga kota pinggiran dengan santai? Tidak perlu sama sekali. Tang Yi bahkan dapat mengalahkan divisi perang bintang 9 pada saat ini, sehingga itu berarti ia telah mencapai tingkat semangat perang. Mendesis. Memikirkan hal ini, Xiao Bai menarik napas. Berapa usia Tang Yi Cai? Ia mencapai tingkat semangat perang pada usia ini, sehingga pencapaian di masa depan benar-benar tak terbatas. Bahkan keluarga Xiao mereka, bahkan Xiao Bai sendiri, tidak mencapai tingkat semangat perang pada usia ini, menunjukkan betapa jeniusnya Tang Yi. Tidak heran Wang Zongyao begitu tenang pada awalnya. Aku tahu bahwa Tang Yi akan menang, anak ini. Xiao Bai berpikir agak marah. Saya merasa bahwa Wang Zongyao diadu awalnya dia datang untuk mengadu Wang Zongyao, tapi saya tidak berharap diadu. Semakin Xiao Bai berpikir, semakin marah dia menatap mata Wang Zongyao, dan semakin buruk dia. Yah, saudara Xiao, ada apa? Wang Zongyao tertipu oleh Xiao Bai dan dengan cepat memalingkan kepalanya dari pandangan Xiao Bai. Xiao Bai mendengus lagi dan berhenti berbicara. Wang Zongyao tahu bahwa, karena hubungan mereka, Xiao Bai tidak marah, dia hanya membuat pertunjukan, tetapi dia mengadu Xiao Bai, dan dia masih sedikit malu saat ini. Dia memegang tangan baju besi harta sutra hitam, dan merasa sedikit panas. Bangun. Ini bukan yang ingin aku menangkan. Ini saudara, kamu datang ke sini untuk mengirimku. Wang Zongyao menghibur dirinya di dalam hatinya. Awalnya mengadu pasang surut Xiao Bai, dia tiba-tiba banyak menetap. Chapter 142. Wang Zongyao awalnya ingin agar Xiao Bai minum bersama di malam hari, tetapi Xiao Bai menolak. Omong kosong, bisakah kamu menolak? Cerita bersambung di bawah ini. Telah kehilangan sepotong baju besi untuk keluar, bisakah kamu masih minum? Selain itu, Xiao Bai juga harus mengambil kandidat dari kota angin dan hujan, dan mereka juga berwajah kelabu saat ini, di mana suasana hati untuk minum. Jadi setelah Xiao Bai menyapa Wang Zongyao, dia mengambil kandidat dari Feng Cheng. Setelah orang-orang dari Wind and Rain City pergi, tes kualifikasi berlanjut. Dalam ujian berikutnya, Tang Yi tidak memiliki kejutan,
dan memenangkan rekor sepanjang masa. Ia memenangkan 51 pertandingan dan memenangkan tempat pertama dalam ujian kualifikasi ini. Kualifikasi. Hasil beberapa anggota keluarga Tang lainnya juga bagus. Tang Piao Miao memenangkan 42 pertandingan, Tang Baiji memenangkan 29 pertandingan, dan Tang Su memenangkan 33 pertandingan. Hasil akhir diumumkan, dan ketiganya juga mendapatkan kualifikasi. Termasuk Tang Yi, total 4 orang dari keluarga Tang menerima kuota dan akan pergi ke markas Sifu untuk ujian masuk. Saya harus mengatakan bahwa saat ini, prestasi keluarga Tang sangat menyilaukan, dan ada juga sosok jenius seperti Tang Yi. Kebangkitan keluarga Tang telah menjadi tak terhindarkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah pengumuman 20 kandidat yang telah memperoleh kualifikasi, tes kualifikasi kota Feng Yue akan secara resmi berakhir setelah 3 hari. Mereka secara kolektif akan pergi ke Sifu untuk mengikuti ujian masuk. Hari berikutnya, Tang Yitian dipanggil oleh Tang Haotian untuk datang ke ruang tamu Tuan Tang. Pada saat ini, hanya ada Tang Haotian di ruang tamu utama. Ketika Tang Yi datang, Tang Haotian sudah duduk di kursi utama menunggu Tang Yi untuk waktu yang lama. Melihat Tang Haotian, Tang Yi dengan hormat berkata, "Ayah." "Baiklah, Yi'er kamu datang, duduklah dulu." Tang Haotian mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Tang Yi menemukan tempat untuk duduk, dan kemudian bertanya pada Tang Haotian, "Saya tidak tahu apa yang diminta ayah saya untuk saya lakukan." Pada saat ini, di ruang tamu utama, tidak ada seorang pun selain Tang Haotian, tampaknya tidak berbicara tentang masalah keluarga. Jika berbicara tentang masalah keluarga, para penatua seharusnya baik-baik saja, tetapi pada saat ini, hanya ayah dan anak mereka. "Bukan masalah besar, aku hanya ingin mengobrol denganmu. Mengapa? Kurasa aku terlalu tua untuk berbicara denganku," kata Tang Haotian dengan wajah cemberut, pura-pura marah. Tapi setelah beberapa saat, dia tertawa dan tidak bisa berpura-pura. "Bagaimana bisa? Ayahku terlalu senang untuk berbicara denganku. Bagaimana mungkin dia tidak mau?" jawab Tang Yi. "Yi'er, kamu benar-benar terlalu tenang sekarang, begitu tenang sehingga aku tidak bisa mengambil kesalahan, tetapi ini juga merupakan hal yang baik. Ini membuktikan bahwa kamu telah dewasa dan kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jangan khawatir tentang tulang." Tang Haotian menggelengkan kepalanya dengan emosi. Yi'er bersedia untuk berbagi masalahnya dengan ayahnya di masa depan, dan tidak akan membiarkan ayahnya khawatir tentang hal itu. "Juga, ayahmu masih sangat muda dan belum tua sama sekali," kata Tang Yi kepada Tang Haotian dengan hormat. Cerita bersambung di bawah ini. "Oh, dia hanya akan mengatakan hal-hal yang baik." Tang Haotian menghela nafas Tang Yi, dan kemudian berkata, "Baiklah, jangan katakan ini, Yi'er aku bertanya kepadamu, bagaimana kamu merencanakan pernikahan keluarga Sangguan?" Keluarga Sangguan. Tang Yi membeku sesaat, tetapi dia tidak mengharapkan Tang Haotian untuk mengajukan pertanyaan ini. Dia memikirkannya dan menjawab dengan serius, "Kami telah menyetujui periode setengah tahun. Setelah periode setengah tahun telah berakhir, saya pribadi menginjakkan kaki di gerbang Ziyun, dan kemudian mengembalikan ini ke keadilan." Kemudian, Tang Haotian tampaknya tidak ingin mendengar jawaban Tang Yi, jadi dia bertanya lagi. Setelah Tang Yi berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Setelah itu, aku akan membawa Sangguan Siyu di depan semua orang di gerbang Ziyun." Kata-kata Tang Yi sangat mendominasi. Di Ziyun Gate, kepala magang Master Ziyun Gate. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tetapi ketika Tang Yi mengatakan kalimat ini, dia tidak hanya mendominasi, tetapi juga memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Sepertinya selama dia mengatakan sesuatu, dia pasti bisa melakukannya. Ketika Tang Haotian mendengar kata-kata itu, dia terkejut dengan kata-kata dominan Tang Yi, tetapi dengan kekuatan Tang Yi, itu tidak mustahil untuk melakukannya. Jadi Tang Haotian segera datang dan terus bertanya kepada Tang Yi, "Jadi, kamu tidak berencana menikah dengan Guan Xiu?" "Yah, wanita flamboyan seperti ini, aku tidak akan menikah dengannya." Tang Yi mengangguk. "Baiklah." Tang Haotian mengangguk dan memahami pikiran Tang Yi, dan kemudian berkata, "Yi'er menolak bercerai."
Kupikir kamu mengikuti Sangguan Siyu. Jika tidak, akan lebih mudah untuk ditangani. Tang Yi melirik Tang Haotian dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Melihat Tang Yi ragu, Tang Haotian berkata lagi, alasan mengapa saya menanyakan hal ini adalah karena Anda tidak muda. Sudah waktunya untuk berbicara tentang pernikahan dan pernikahan. Karena Anda tidak menyukai Sangguan Siyu, Anda harus melakukannya lagi. Temukan satu. Bagaimana, Yier, apakah Anda punya kekasih? Anda tidak tahu, karena penampilan Anda kemarin, orang-orang yang datang ke rumah hari ini telah datang dalam 8 kelompok. Ah, 8 batch. Mendengar berita ini, Tang Yi tertegun, berpikir dia sangat populer. Tetapi juga, siapa yang jenius, yang tidak menyukainya? Tapi, pernikahan. Memikirkan dua kata ini, bayangan indah tiba-tiba muncul di benak Tang Yi. Wanita tercinta, lembut, cantik yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak bisa berlama-lama. Lianer, kamu baik-baik saja. Tang Yi berbisik di dalam hatinya, gelombang pemikiran mengalir keluar. Dia mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah di udara, wajah cantik Lianer juga muncul di depannya. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika memikirkan Lianer, Tang Yi tiba-tiba merasa bahwa hatinya penuh, dia tidak bisa lagi memegang posisi apapun, dan dia tidak terlalu tertarik pada wanita lain. Jadi, sudah menikah. Lupakan. Memikirkan hal ini, Tang Yi segera menjawab Tang Haotian, dengan mengatakan, ayah, Yier dengan sepenuh hati mengejar seni bela diri, dan dia tidak ingin menikah untuk sementara waktu. Ini. Jangan menolak untuk menolak begitu cepat, aku tidak akan membiarkan kamu segera menikah, hanya membiarkan kamu menemukan teman yang baik untuk berada di sisimu, dan, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang ada dalam 8 kelompok orang itu? Tang Haotian kata. Ah, siapa di sana? Tanya Tang Yi ingin tahu. Melihat Tang Yi penasaran. Tang Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata, ada 6 kelompok keluarga kecil dan pedagang, saya tidak akan mengatakan ini, Anda tidak boleh menyukainya. Tapi 2 kelompok lainnya. Tang Haotian berhenti sejenak, lalu menatap Tang Yi lagi dan berkata sambil tersenyum, satu kelompok berasal dari keluarga Zhu dari rumah barat kota Fengyue, dan kelompok lainnya adalah keluargamu. Oh, Tang Yi berkata dengan curiga, untuk siapa 2 orang ini membesarkan kerabat? Sepertinya aku tidak menghubungi mereka berdua. Kamu tidak kenal orang lain, itu tidak berarti orang lain tidak mengenalmu. Tang Haotian melirik Tang Yi dengan marah, lalu berkata, keluarga Zhu adalah penguasa keluarga Zhu yang datang untuk putrinya. Keluargamu datang untuk mencium keluargamu. Sang patriark, siapa dia, kamu harusnya tahu. Mu Xianling, bagaimana mungkin dia? Tang Yi terkejut. Tidak berharap keluargamu datang ke pengadilan untuk Mu Xianling. Dia. Apakah kamu tidak memandang rendah dirimu sendiri? Chapter 143. Keluargamu, kamar kerja Mu Xianling. Pada saat ini Mu Xianling mondar-mandir di ruangan, ekspresinya tampak sedikit cemas, sepertinya dia sedang menunggu seseorang, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk. Melihat pria parubaya ini, Mu Xianling bergegas dan mengambil lengan pria parubaya itu dan bertanya dengan cemas, ayah, bagaimana? Apa yang dikatakan keluarga Tang? Hei! Pria parubaya ini adalah patriark keluargamu dan ayah biologis Mu Xianling. Mendengar pertanyaan Mu Xianling, dia melihat bahwa dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Tang Yi panas sekarang, hanya denganku ada total 8 orang yang pergi untuk menyebut kerabat, dan bahkan Zhu Zuzu telah meninggal, tetapi bapak bangsa Tang tidak memberikan jawaban yang jelas kepada siapapun. Iya. Apakah Patriark Tang mengatakan mengapa? Apakah tidak mungkin dalam kondisi seperti itu? Mu Xianling bertanya dengan sedikit kehilangan di wajahnya. Cerita bersambung di bawah ini. Mu Xianling telah kalah dalam kontes, dia bukan lawan Tang Yi. Oleh karena itu, menurut perjanjian perjudian, dia akan memberi Tang Yi pelayan selama 3 tahun. Jika itu sebelumnya, dia tidak akan setuju bahkan jika itu adalah pelanggaran kontrak atau bahkan kematian. Tetapi sekarang berbeda.
Tang Yi bukan lagi pemborosan besar yang digunakan setiap orang untuk disalahgunakan, tetapi bintang yang sedang naik daun, seorang jenius yang layak di mata semua orang, menjadi pelayan orang seperti itu bukanlah hal yang memalukan. Hati Mu Xianling nyaris tidak bisa diterima. Namun, jika Mu Xianling adalah laki-laki, ini mudah diselesaikan, dan itu sudah cukup untuk memenuhi kontrak secara langsung. Tapi, dia juga keluarga anak perempuan. Menjadi pelayan pria selama 3 tahun, apakah dia masih bisa menikah di masa depan? Dengan identitas pelayan Tang Yi, pria mana yang berani bertanya di masa depan? Mempertimbangkan ini, Mu Xianling tidak melakukan apapun tanpa akhir. Selama Tang Yi menikahinya, maka dia tampaknya menjadi pelayan Tang Yi, kan? Saya tidak takut bahwa tidak ada yang akan memintanya di masa depan. Mu Xianling juga cara untuk datang tanpa jalan. Tidak dapat selalu, benar-benar mati karena dia tidak melayani Tang Yi. Dia belum cukup hidup. Karena itu, hari ini Mu Xianling membiarkan ayahnya pergi ke keluarga Tang untuk membesarkan kerabat. Namun, Tang Jiaran tidak memberikan jawaban saat ini, yang membuat Mu Xianling tak terduga. Dia terlihat baik dan kekuatannya baik. Apakah Tang Yi begitu meremehkan? Ini membuat Mu Xianling sedikit tersesat. Patriark Tang hanya mengatakan bahwa dia akan menunggu jawaban. Mungkin untuk menanyakan pendapat Tang Yi, tapi aku benar-benar mendengar satu hal, mungkin karena masalah ini, sehingga keluarga Tang tidak bisa menjawabnya. Kata, "Oh, ada apa?" Mu Xianling bertanya dengan semangat penasaran. Dikatakan bahwa Tang Yi memiliki bakat tunangan dan memasuki gerbang Ziyun, dan gerbang Ziyun tidak memandang Tang Yi, jadi tunangannya datang untuk pensiun beberapa saat yang lalu. Namun, Tang Yi menolak sekaligus dan setuju untuk melanjutkan setengah tahun kemudian. Duel, apakah akan pensiun atau tidak, akan diputuskan setelah kemenangan atau kekalahan ditentukan. Kepala klanmu berkata perlahan. Ah, itulah itu. Lalu, apakah aku putus asa? Setiap orang memiliki tunangan. Mu Xianling terkejut, dan berkata dengan sangat kehilangan. Jangan terlalu pesimistis. Meskipun masih ragu-ragu apakah akan pensiun atau tidak, orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa mereka telah bersedih satu sama lain dan mereka tentu saja tidak bisa, tetapi Tang Yi tidak memiliki cara untuk berbicara dengan orang lain karena dia masih memiliki kontrak pernikahan. Pertunangan, saya pikir, juga karena alasan ini, keluarga Tang tidak memberikan jawaban. Kata kepalamu. Cerita bersambung di bawah ini. Jadi ternyata, aku masih punya kesempatan untuk mengatakan itu. Mata Mu Xianling menyala lagi. Oh, kau Nizi kecil. Patriark Mu mengetuk kepala Mu Xianling dengan tangannya dan tersenyum, aku bilang itu karena pertaruhan, jadi kau harus memintaku pergi ke keluarga Tang untuk membesarkan kerabat. Ini tidak seperti ini, tetapi daya tarik Tang Yi sangat besar, Anda Nizi kecil telah terperangkap. Tidak, Mu Xianling membantah dengan malu-malu. Namun, wajahnya saat itu mengkhianatinya dan menjadi memerah. Hahaha. Melihat Mu Xianling, Bapak Bangsa Mu tertawa. 2 hari kemudian, 20 kandidat dari kota Fengyue berkumpul di Wushuang Square dan menantikannya. Sekitar, puluhan tuan rumah barat sedang mengantri untuk melindungi mereka. Wang Zongyao juga berdiri di depan orang banyak, wajahnya serius. Hari ini adalah hari ketika para kandidat ini pergi ke kantor utama Sifu, semua orang dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Dikatakan bahwa hari ini, Sifu akan mengirim kapal perang Void untuk menyambut mereka ke Sifu. Mendengar kapal perang Void, semua orang bersemangat melampaui harapan. Kapal perang Nether, harta karun terbang, sangat besar, mampu membawa banyak orang, dan mampu menyerang dan mempertahankan serangan itu adalah kekuatan yang besar, dan kode tidak terbuka. Dikatakan bahwa kekuatan kapal perang sebanding dengan kaisar perang yang kuat, dan sangat kuat. Di seluruh wilayah barat, hanya Sifu yang memiliki kapal perang. Ini juga perwakilan Sifu. Setelah menunggu sebentar, langit Wuyue Square di kota Fengyue tiba-tiba muncul awan gelap. Semua orang melihat ke atas dan melihat lambung besar datang dari langit. Di depan kapal besar ini, semua orang sekecil semut, dan haluan kapal besar adalah kepala naga besar, dan buritan adalah burung nirwana nirvana,
yang terlihat lebih kuat. Kepala naga dan ekor phoenix. Melihat dua binatang mitos ini, keagungan dan momentum yang kuat dari dua binatang mitos itu membuat semua orang memiliki keinginan untuk beribadah. Di kapal besar, ada juga bendera, dengan karakter barat tertulis di atasnya, mewakili Sifu. Seluruh kapal terdengar luar biasa, sehingga semua orang bisa melihat gelombang emosi, semua bersemangat. Ini kapal perang Void. Pada saat ini, kapal perang Void mendarat perlahan. Wang Zongyao tersenyum sedikit dan berteriak kepada semua orang, kamu siap untuk naik kapal perang Void bersamaku. Di ruang bicara. Kapal perang Void jatuh dari langit ke lapangan Wushuang, kemudian, di bawah kepemimpinan Wang Zongyao, sekelompok orang menaiki tangga tempat kapal perang masih turun dan kemudian naik kapal perang. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, setelah menaiki kapal perang, bakat kota Feng Yue menemukan bahwa ada orang lain di kapal. Atau berdiri atau duduk, ada ratusan orang di Void Ship. Dan orang-orang ini, seperti mereka, masih sangat muda dan terlihat seperti kandidat. Seolah melihat keraguan semua orang, Wang Zongyao berbisik kepada orang-orang di kota Feng Yue, apakah Anda pikir kapal perang ini akan datang untuk menjemput kami? Calon dari 36 kota di sekitarnya akan duduk di kapal perang ini. Setelah mendengar ini, semua bakat tahu. Dan Tang Yi juga melihat lawan yang ditemuinya beberapa hari yang lalu, Bai Ye dan yang lainnya di kota Feng Yu, dan Xiao Bai, pemeriksa kota Feng Yu, ada di antara mereka. Tampaknya seperti yang dikatakan Wang Zongyao, para kandidat dari 36 kota di sekitarnya mendapatkan kapal perang ini. Chapter 144. Melihat orang-orang di kota Feng Yue menaiki kapal perang, seorang pria tua berambut abu-abu datang. Wang Zongyao bergegas menyambutnya, dengan hormat berkata, Penatua Lu, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Pria tua itu, yang dikenal sebagai Penatua Lu, menggandeng tangannya dengan penuh keagungan, dia hanya mengangguk ketika mendengar salam Wang Zongyao, dan kemudian melirik para kandidat di kota Feng Yue dengan mata yang tajam. Ini kandidatmu di kota Feng Yue. Penatua Lu mengerutkan kening. Setelah melihat sekilas, ditemukan bahwa kandidat kota Feng Yue sebenarnya hanya memiliki 5 divisi perang, dan yang terbaik adalah divisi perang Samsung. Ini tidak sedikit lebih buruk daripada kota-kota lain. Selain itu, di antara 20 kandidat ini, ada satu nilai yang tidak bisa dilihatnya. Bagaimana kabarnya? Dia adalah panglima perang yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa melihat nilai seorang kandidat. Ini bisa berupa orang biasa atau sesuatu dengan tingkat tersembunyi. Namun, untuk seorang kandidat, mengapa Anda perlu membawa barang-barang tersembunyi? Jika itu baik, apakah tidak baik untuk menunjukkan levelnya? Dengan cara ini, para penatua dapat memperhatikan, dan jika mereka beruntung, mereka akan diterima sebagai murid. Ya, ini adalah kandidat untuk kualifikasi kami di kota Feng Yue. 20 orang ada di sini, Wang Zongyao menjawab dengan hormat. Keponakan Tuan Wang, talenta dari berbagai kota telah keluar tahun ini, masing-masing kota memiliki lusinan kandidat dengan kekuatan divisi perang, dan kamu kota Feng Yue. Bukannya aku dengan sengaja meremehkan para kandidat kota Feng Yue. Sangat sulit untuk memasuki ujian Sifu. Sulit membayangkan bahwa meskipun setiap kota memiliki lusinan kandidat dengan kekuatan lebih dari satu divisi perang, peluang untuk lulus kurang dari 10%. Saya takut pada kota Feng Yue. Penatua Lu berkata perlahan, menilai dari kulitnya, itu jelas sangat tidak puas. Wilayah barat sangat besar dan dibagi menjadi 5 wilayah, wilayah tengah, wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, dan wilayah utara. Cerita bersambung di bawah ini. Daerah utara berada di tepi wilayah barat dan milik tanah liar, dengan tingkat seni bela diri yang paling terbelakang. 36 kota seperti kota Feng Yue dan kota Feng Yu milik yurisdiksi distrik utara. Kali ini, Penatua Lu, yang datang untuk menyambut para calon dari kota distrik utara yang ke-36, adalah pemimpin dari seluruh distrik utara. Mengirim calon dari distrik utara ke markas besar Sifu, hasil para kandidat terkait dengan kontribusi Penatua Lu di Sifu. Semakin baik skor, semakin tinggi kontribusinya,
sebaliknya, jika skor buruk, tidak hanya tidak akan ada kontribusi, tetapi juga akan dikritik oleh pejabat senior Gedung Barat. Jadi pada saat ini, melihat kekuatan rata-rata kandidat di kota Feng Yue sangat rendah, ia secara alami sangat tidak puas. Ah, Wang Zongyao membeku sesaat. Dia tidak berharap untuk menyembunyikan kekuatan Tang Yi dengan sengaja, yang menyebabkan ketidakpuasan Penatua Lu. Namun, agar Tang Yi menjadi blockbuster di West Mansion, dia masih tidak berniat untuk memberitahu Penatua Lu kebenaran. Itu hanya argumen yang tidak jelas, Penatua Lu, meskipun tingkat kandidat dari setiap kota di distrik utara telah meningkat secara signifikan tahun ini, kota Feng Yue kami juga baik. Meskipun tingkat rata-rata tampaknya sedikit lebih rendah daripada kota-kota lain, tetapi mungkin ada kejutan yang tidak terduga, bagaimanapun, Anda tidak akan mengecewakan Penatua Lu. Oh. Mendengar kata-kata Wang Zongyao, Penatua Lu menggerakkan hatinya dan memindai para kandidat di kota Feng Yue lagi, tetapi kecuali bagi kandidat yang tidak dapat melihat tingkat kekuatan, yang lain tidak menerima apapun. Keponakan Tuan Wang, saya pikir salah satu kandidat Anda tidak dapat melihat tingkat kekuatan. Apakah dia menggunakan item tingkat tersembunyi? Apakah itu, dia adalah apa yang Anda sebut kegembiraan yang tak terduga? Penatua Lu memandang Tang Yi, lalu berbalik ke Wang Zongyao dan bertanya. Wang Zongyao tersenyum misterius dan berkata, kamu akan tahu saat itu. Oh. Penatua Lu menggelengkan kepalanya tanpa sadar, karena Wang Zongyao mengatakan demikian, dia tidak perlu bertanya lagi. Dia diperintahkan untuk membiarkan para kandidat kota Feng Yue menemukan tempat duduk, dan kemudian berbalik dan pergi, menuju ke haluan. Para calon di kota Feng Yue juga mengikuti instruksi dari Penatua Lu dan secara acak menemukan tempat di atas kapal besar untuk duduk di lantai. Semua 20 orang duduk bersama, terpisah dari para kandidat di kota-kota lain, dan jelas-jelas menjadi kelompok kecil. Meskipun Fan Wei, Yuan Qiong dan yang lainnya memiliki sedikit hubungan dengan Tang Yi, tetapi semua orang memiliki kota yang sama dan mereka harus duduk bersama, tentu saja. Ini juga terjadi di kota-kota lain meskipun semua orang saling memandang, tidak ada yang meninggalkan tim kota mereka sendiri untuk mengobrol dengan para kandidat di kota-kota lain. Pada saat ini, Tang Yi dan Tang Piao Miao, Tang Su, dan Tang Baiji duduk berdampingan di atas kapal besar. Tang Yi ingin bertanya kepada Tang Piao Miao tentang situasi kultivasi. Tiba-tiba, angin harum samar menghembus. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi menoleh dan melihat bahwa Mu Xianling berjalan perlahan ke arahnya, dan kemudian duduk di sampingnya. Meskipun Mu Xianling tidak setinggi Tang Lian dan Sangguan Siyu, ia terlihat cukup baik, dengan sosok anggun, terutama sepasang tubuh bagian atas yang menjulang tinggi, yang membuat orang tidak dapat membantu, nafsu makan sangat meningkat. Mu Xianling duduk di sebelah Tang Yi, yang juga menyebabkan banyak kecemburuan. Namun, bakat Tang Yi ada di sana. Bahkan jika mereka cemburu, mereka tidak berani memperlakukan Tang Yi. Tang Yi melirik Mu Xianling dengan curiga, lalu menoleh dan tidak berbicara. Mu Xianling tidak berbicara dengan Tang Yi, tetapi duduk diam di samping Tang Yi, dan tidak tahu harus berpikir apa. Dan kali ini, Penatua Lu berjalan ke haluan kapal, melompat pada patung kepala naga di haluan, memandangi para kandidat, dan berkata, karena semua orang ada di sini, mari kita pergi ke istana utama Sifu sekarang. Dengan itu, tangannya yang besar melambai dan berkata, ayo berlayar. Wow! Dengan perintah Penatua Lu, kapal perang Void terbang ke udara sekaligus, dan dalam sekejap mata, kapal itu terbang keluar dari kota Feng Yue dan pergi ke arah kota Jiuji. Kapal perang Void sangat cepat, dikatakan bisa terbang lebih dari 10.000 mil sehari, dan Tang Yi dipromosikan menjadi Raja Perang. Meskipun ia juga bisa terbang, kecepatan kapal perang Void ini masih sedikit kurang. Bagaimanapun, keterampilan fisiknya ada di kakinya. Tidak di udara. Para kandidat duduk di kapal besar, meskipun kecepatan kapal perang Void sangat cepat, mereka tidak merasakan guncangan, ini memungkinkan semua orang untuk menonton pemandangan di sekitarnya dan melihat tanah tempat mereka tinggal tanpa khawatir akan dirobohkan.
Hanya dalam waktu setengah jam, kota Feng Yue telah memudar dari visi para kandidat dan memasuki hutan belantara yang tak berujung. Saudara Yi, ketegasan benar-benar ajaib. Saya hanya berlatih selama beberapa hari, dan saya telah menembus divisi perang bintang 9 dan maju ke tingkat divisi perang. Anda tahu, saya lebih kuat dari sebelumnya. Setelah duduk dengan tenang, Tang Piaomiao berbisik di telinga Tang Yi, ekspresinya sangat bersemangat. Penatua Lu hanya melirik kota Feng Yue yang memiliki 5 divisi perang, sebenarnya tidak termasuk Tang Yi, lagi pula, dia tidak bisa melihat menembus level Tang Yi, tetapi terhitung berkabut Tang. Tang Piaomiao lulus metode penanaman dan menumbuhkan serangkaian arogansi yang menentukan peringkat terestrial. Kecepatan pelatihan telah meningkat banyak, jadi setelah tes kualifikasi, ia secara alami dipromosikan ke tingkat divisi perang. Chapter 145. Kakak Tang Yi, aku juga telah maju ke 6 bintang prajurit. Tang Su juga berkata dengan manis. Ah, begitu cepat, kata Tang Yi sedikit terkejut. Ketika Tang Su, Nizi kecil, mengikuti ujian kualifikasi, itu hanya Samsung Warrior. Berapa hari telah berlalu sekarang? Dia dipromosikan menjadi Six Star Warrior. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, prajurit bintang 3 Tang Su dapat memenangkan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar penyihir seni bela diri. Kuda hitam di antara kuda hitam. Awalnya Tang Yi berpikir bahwa dalam keluarga Tang, bakat Tang Piaomiao sudah cukup baik, tetapi dia tidak berharap bahwa ada Tang Su lain yang bahkan lebih kuat daripada Tang Piaomiao. Tentu saja, itu tidak sebanding dengan dirimu sendiri. Aku lebih buruk dari Su Mei, dan aku masih seorang prajurit bintang 7, tidak ada perbaikan, kata Tang Baiji pelan. Wajahnya tampak agak enggan, tetapi dia tidak berdaya. Jangan berkecil hati, hanya beberapa hari. Ketika kamu tidak mengolah sumber daya sebelumnya, kamu semua berkultivasi ke tingkat 7 Star Warrior. Sekarang kamu memiliki sumber daya, kamu dapat dengan cepat menjadi lebih kuat, Tang Yi menghibur. Baiklah, Tang Baiji mengangguk. Sebenarnya, bukan promosinya yang lambat, tetapi Tang Piaomiao dan Tang Su terlalu cepat. Jadi sebagai perbandingan, dia hampir sedikit lebih buruk. Tang Baiji juga tahu ini, jadi meskipun dia tidak mau, dia tidak akan berkecil hati. Kakak Tang Yi. Sama seperti Tang Yi sedang mengobrol dengan beberapa orang dari keluarga Tang, Qianying yang lain datang dan berteriak kepada Tang Yi. Suaranya sangat manis, seperti burung kuning. Hah. Tang Yi mengira suara itu sangat familiar, lalu mendongak. Ini kamu, Wang Bier. Ini aku, kakak Tang Yi, aku telah membaca kontesmu, tetapi kamu terlalu sibuk. Aku selalu ingin melihatmu, tapi aku tidak punya kesempatan. Wang Bier cemberut dan berkata dengan menyedihkan. Dengan mengatakan itu, dia juga datang ke sisi Tang Yi, membiarkan Tang Piaomiao menyerah sedikit, dan kemudian duduk di sebelah Tang Yi. Saat ini, Tang Yi duduk di kiri dan kanan, duduk dua wanita cantik. Tang Piaomiao memandang Mu Xianling dan Wang Bier, dan wajahnya tampak aneh. Siapapun dapat melihat bahwa keduanya tertarik pada Tang Yi. Tapi siapa yang bisa menjadi saudara ipar? Ini benar-benar pertanyaan yang patut dipikirkan. Ketika Mu Xianling melihat Wang Bier duduk di sebelah Tang Yi, tiba-tiba ada perasaan krisis di hatinya. Liu Mei yang cantik mengerutkan kening, tampak sedikit tidak puas, tetapi dia tidak berbicara. Sebenarnya, sama saja sekarang, tidak masalah. Tang Yi sedikit malu. Mu Xianling bukan apa-apa. Dia adalah pelayannya sendiri. Menurut pertaruhan, dia seharusnya duduk di sampingnya. Tang Yi tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita, tetapi Wang Bier berbeda. Keduanya tidak terlalu akrab, dan saat ini mereka sangat dekat sehingga mereka membuat Tang Yi sangat tidak nyaman. Tang Yi. Tang Yi masih berpikir, seseorang berteriak lagi, dan kemudian berjalan ke arah mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Datang lagi. Zuyin, kenapa kamu di sini juga? Tang Yi memandang orang yang akan datang dan tiba-tiba terkejut. Saya hanya duduk di sini dan berbincang dengan saudara-saudari dari keluarga Tang, mengapa semua wanita datang ke pintu. Dan dia juga putri kepala cabang Feng Yuecheng. Ingat,
Sepertinya sehari sebelum kemarin, Zhu Zuzu datang ke keluarga Tang untuk mencium. Baru-baru ini bunga persik. Setelah Zhu Yin datang, dia juga duduk di samping Wang Bier. Setelah duduk dengan baik, Zhu Yin berkata dengan tidak puas, saya adalah salah satu dari 20 kandidat yang telah memperoleh kualifikasi di kota Feng Yue. Mengapa saya tidak bisa datang? Kamu. Tang Yi lega. Zhu Yin juga berusia di bawah 18 tahun. Meskipun dia tidak mengikuti ujian kualifikasi, dia adalah putri dari kepala cabang Sifu dan memiliki kuota kualifikasi. Ini bukan masalah. Tang Yi, aku bertanya padamu, ayahku pergi melamar keluarga Tangmu sehari sebelum kemarin, mengapa keluarga Tangmu tidak memberikan jawaban? Zhu Yin bertanya dengan sangat langsung. Ah, ini, kata Wen Yan. Tang Yi sedikit bingung untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka Zhu Yin begitu pemalu, jadi pertanyaan langsung diajukan. Tang Yi adalah seorang otaku sebelum menyeberang. Meskipun ia memiliki sistem Ares yang kuat setelah persimpangan, kecepatan peningkatannya sangat cepat, dan ia memiliki kekuatan luar biasa dalam waktu singkat, tetapi dia belum melihat tongkat kerajaan saat ini. Dikelilingi oleh 3 wanita, tetapi juga oleh seorang wanita langsung bertanya mengapa tidak setuju dengan pernikahan. Siapapun yang mengubah ini akan panik. Jangan tanya, keluargamu mau datang ke rumah untuk membesarkan saudara, dan keluarga Tang tidak menjawab. Mu Xianling tidak tahan lagi, dan dia membuka jalan untuk Tang Yi. Melihat para wanita muncul di samping Tang Yi satu demi satu, Mu Xianling merasa bahwa ancamannya semakin meningkat. Baru saja datang Wang Bier, dan sekarang datang Zhu Yin, Tang Yike ini benar-benar dapat menghambur-hamburkan bunga. Tapi setelah berbicara, Mu Xianling menyesalinya. Apa yang salah dengan dirimu? Kau cemburu. Apa hubungannya dengan Tang Yi? Berpikir, Mu Xianling tiba-tiba memerah. Dan pemandangan memerah Mu Xianling kebetulan dilihat oleh seorang kandidat yang duduk di dekatnya, dan ia dikejutkan oleh langit dan bumi. Penampilan Mu Xianling bagus, dan dia memiliki roh-roh peri, yang tidak hanya cantik, tetapi juga temperamental. Setelah melihat kandidat ini, dia tiba-tiba tidak bisa menggerakkan matanya. Segera, kandidat berdiri, mengambil beberapa kandidat dari pihak mereka, dan mendekati Tang Yi. Halo gadis ini, Zhou Yuanlong, putra-putra tertua Zhou di kota Feng Feng di Xiannai. Ketika Zhou melihat gadis itu, dia sangat ketakutan. Dia sangat mengaguminya. Dia ingin berteman. Aku tidak tahu nama gadis itu. Calon bernama Zhou Yuanlong setelah datang, dia berkata kepada Mu Xianling sangat banyak. Anak dari sesepuh keluarga Zhou di kota Yuanfeng. Tidak tertarik, saya tidak ingin berteman dengan Anda. Mu Xianling menolak secara langsung, dengan sikap yang sangat buruk. Mu Xianling merasa kesal pada saat ini. Tang Yi memprovokasi begitu banyak wanita. Dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikannya. Pada saat ini, seekor lalat tiba-tiba melompat keluar dan berkata bahwa dia akan berteman dengannya. Bisakah dia bersikap buruk? Gadis itu tampaknya memiliki beberapa prasangka terhadap Zhou. Zhou Yuanlong mengerutkan kening. Prasangka tidak bisa dibicarakan, tetapi, saya pikir itu sangat tidak nyaman bagi Anda untuk datang dan mengganggu pembicaraan kami, jadi Anda pergi dengan cepat, saya tidak ingin berteman dengan Anda. Kata Mu Xianling. Gadis ini, tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Beraninya kamu memperlakukan kami Zhou Shuai seperti ini. Dia adalah tempat pertama dalam ujian kualifikasi Yuan Fengcheng kami, dan masa depan tidak terbatas. Satu berdiri di belakang Zhou Yuanlong calon Ming Yuan Fengcheng tiba-tiba berkata. Aku tidak suka siapa dia, jadi aku memintanya pergi. Mu Xianling sama sekali tidak menatap Zhou Yuanlong dan menyuruh orang pergi. Untuk mengetahui siapa Mu Xianling. Ketika dia berada di kota Feng Yue, tidak ada 1.000 atau 800 orang yang mengejarnya, tetapi semuanya ditolak mentah-mentah olehnya. Selama dia tidak menyukainya, dia tidak akan terlihat tampan sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada Tang Yi pada awalnya, tetapi kemudian perlahan-lahan berubah. Pada saat ini Zhou Yuanlong juga ingin memainkan ide Mu Xianling, dan itu normal untuk diusir. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.